sempat sebut sektor agro ini mungkin bisa menjadi salah satu sektor yang digenjot untuk bisa menjaga surplus neraca dagang kita. Tapi kita tahu juga ada perubahan iklim, bahkan krisis pangan di dalam negeri juga begitu. Apakah ini nantinya masih bisa dimanfaatkan untuk bisa menggenjot sektor agro kita? Ya, salah satu challenge-nya adalah tentu saja adalah ini ya cepatnya gitu ya perubahan iklim yang sering berdampak kepada sisi produksi begitu. Nah, justru mendorong industri hilir ya di agro ini menjadi semakin penting karena kan dengan produksi yang katakanlah lebih terbatas ya, tapi kita bisa menciptakan nilai tambah begitu. Ini sebenarnya arahnya ke situ begitu. Tapi memang kita tahu di beberapa katakanlah tahun terakhir ya ini challenge terhadap produksi terutama akibat cuaca ekstrim ini sering terjadi begitu. Nah, ini tentu ada resiko juga ya bagi kita untuk katakanlah bisa memastikan bahwa produksi dan target-target produksi bisa tercapai begitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat potensinya kan masih besar ini ya Mbak Anneke ya. Jadi sebenarnya masih banyak yang bisa dikembangkan begitu di dalam domestik begitu dan kita tahu juga pemerintah punya komitmen begitu ya katakan untuk mendorong sisi agro ya khususnya pangan begitu ke depan untuk bisa lebih katakanlah kita ya diusahakan begitu ya untuk mengurangi ketergantungan dari impor begitu. Nah, saya rasa sih peluang itu ada, tinggal bagaimana nanti mengimplementasikan ya. Tentu dengan konteks perubahan katakanlah cuaca ekstrim itu perlu ini ya adaptasi teknologi ya yang bisa memungkinkan bahwa produk dari agro ini bisa tetap ini produksi sesuai target begitu. Baik, Pak Eko, dengan adanya program makan gratis dari pemerintah berikutnya, tentu ini membutuhkan cadangan pangan yang cukup banyak begitu. Apakah Anda melihat ini adalah sebuah peluang untuk meningkatkan impor kita yang juga berpotensi untuk menekan neraca dagang kita? Ya, ini salah satu yang menarik ya untuk dibahas gitu. Apakah nanti ini akan semakin quote and quote, apakah akan semakin memperbesar impor begitu ya, atau bertumbuh pada kapasitas di domestik begitu. Tentu harapan saya sih nanti dalam strategi pelaksanaannya tumpuan utamanya adalah ekonomi dalam negeri begitu ya. Jadi supaya program ini tidak sekedar oke di akhirnya memang tujuannya adalah untuk memberikan tingkat gizi yang mencukupi ya yang lebih baik begitu bagi anak-anak begitu, tetapi yang tidak kalah penting tentu saja memberikan gizi kepada perekonomian itu sendiri ya, perekonomian lokal begitu. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau kemudian produk yang diserap itu memang adalah produk-produk dalam negeri begitu. Jadi pelaksanaannya memang harus dirancang secara baik, ya harus dipetakan mana daerah-daerah penghasil dari sumber-sumber bahan ini ya, bahan baku dan bahan penolong untuk ini yang pelaksanaan nanti kegiatan atau program makan siang bergizi ini dan ya harus terencana begitu. Nanti kalau misalkan tidak terencana dengan baik pada akhirnya hanya sekedar ngejar target. Nah, ini biasanya keputusannya itu ini ya singkat begitu. Ya impor lagi kira-kira kalau itu yang terjadi program makan bergizi itu bisa menjadi ancaman ya untuk ekspor pangan kita begitu. Jadi mungkin dalam konteks gizi bisa meningkatkan gizi anak-anak, tapi dalam konteks menjaga stabilitas katakanlah nilai tukar dan juga tingkat ini ya kemandirian pangan kita ini bisa menjadi ini ya semakin bergantung begitu kepada negara lain kalau nggak hati-hati ya. Baik, ekspektasi Anda terhadap arah harga komoditas unggulan Indonesia di tengah risiko perlambatan ekonomi global seperti apa, Pak Eko? Ya tentu saja sih kalau dari harapan sih tentu saja membaik begitu ya. Tapi memang ini tantangan ya bagi Indonesia begitu yang masih bertumbuh pada komoditas dan secara kebetulan begitu kalau melihat ekonomi global sepertinya baik sampai akhir tahun ini ya maupun tahun depan tanda-tanda pemulihannya itu terjadi tapi memang agak pelan begitu. Nah, pemulihan ekonomi yang pelan itu ya permintaan komoditasnya itu tidak menanjak ya atau terakselerasi begitu sehingga menurut saya sih penting ya kita mencoba melihat bagaimana kemampuan domestik ini untuk bisa menyerap produk-produk komoditas kita juga begitu. Nah, salah satu yang terpenting adalah ya membuat produk turunan begitu sehingga kemudian ini bisa diserap di industri ya tidak hanya
pada katakanlah sektor-sektor tertentu, tapi bisa menjadi raw material sebagai substitusi dari besarnya ya impor bahan baku dan bahan penolong kita sejauh ini begitu Mbak Anaka.